Sama seperti Anda, saya juga sudah tidak sabar ingin mengetahui bagaimana hasil pollingnya yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Mengapakah orang menyalahi janjinya kepada Anda? Yang A, karena memang ada orang yang pendusta, karena terpaksa oleh keadaan, atau karena kita mempercayai janji yang sudah kita ketahui terlalu baik untuk dipercaya. A 28%, B 33%, dan C 39%. Beda tipis semua, kita berikan tepuk tangan. Ya, beda tipis untuk ketiga pilihan ini. Saya akan minta Anda untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda pilih. Yang memilih A, siapa? Ibu, bisa naik ke atas panggung. Yang memilih B, Ibu, ya silakan. Yang memilih C, Bapak di atas. Kita berikan tepuk tangan untuk tiga orang ini. Ibu Is, Mbak Ade, Pak Cecep, silakan. Kalau saya memilih A karena memang dia itu memang tidak berniat atau dia punya karakter pendusta atau memang yang niatnya memang tidak mau dan mungkin juga keturunannya memang pendusta. Ibu kasih saya 5, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi ada orang yang aslinya pendusta ya. Memang asli udah. Memang iya. Ya, bukan KW, asli pendusta. Super sekali. Ibu? Oke, kalau saya memilih B karena belajar dari pengalaman saya sendiri, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ketika kita membuat suatu janji. Jadi, karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan atau yang membuat kita terpaksa melakukan untuk membatalkan janji itu, jadi itu menurut saya poin yang sangat penting. Wajar tentang keadaan ya. Wajar. Dan itu Ibu pernah alami? Iya. Membatalkan janji? Iya. Karena keadaan berubah? Iya, absolutely. Iya. Betul kan? Jadi kan bilang, kan kamu berjanji, tapi kan sekarang musim durian. Gitu kan? Lalu Ibu batalkan janji? Iya. Menurut Ibu wajar? Iya, wajar. Good. Pak Cecep? Ya, karena saya memilih C karena lebih ke berhusnudzon ada, jangan bersuudzon. Kita berprasangka baik pada orang aja, mungkin seperti itu. Karena kita mempercayai janji, jadi Bapak yang percaya janji. Iya. Karena Bapak tidak mau suudzon. Iya. Jadi siapapun yang berjanji, Bapak berprasangka baik. Berprasangka baik aja dulu. Kalau kita berprasangka baik, nanti kita ke depannya mungkin lebih baik seperti itu. Ya toh? Ada teman punya mobil tua sekali. Mobil tahun 1940 berapa gitu. Yang bannya itu pakai hubcap itu. Yang pakai cup itu hilang satu. Yang sebelah depan kiri. Lalu mampir ke toko barang loak. Bang, punya hubcap nggak untuk ini? Orang yang lihat mikir sebentar. Wah, ada. Gitu kan. Berapa? 250.000. Udah. Tunggu sebentar ya. Gitu. Sambil diajak ngomong. Ini memang agak khusus. Ini sebentar dia datang. Dari sana datang. Ini udah. Pasang ya. Pasang, jebret. Jalan. Sampai di rumah yang kiri belakang hilang. Jadi waktu diajak ngomong di sini yang di sana diambil, muter lalu bilang ada ini, pek. Oh itu pedagang yang hebat sekali. Kalau kita mempercayai janjinya orang seperti itu, apakah kita akan, kalau istilahnya kita tidak berhati-hati, apakah kita akan sering tertipu, Pak? Iya, mungkin harus berhati-hati juga. Nah, cuman berhusnudzon ada batasan-batasannya seperti itu. Betul. Seperti misalnya saja dalam kasus Anda, janjinya mau menikah setelah S1 selesai. Iya. Oke. Lalu setelah mendekati tanggal pernikahan, Anda mau melanjutkan ke S2, begitu kan ceritanya? Iya. Iya. Nah, itu Anda mencederai janji atau tidak? Mungkin lebih tepatnya menunda janji. Iya. Karena suatu saat insya Allah mau ditepati seperti itu. Insya Allah. Cuman iya, mau ditunda dulu. Oke. Jadi Adinda, gitu, aku akan nikahi kau setelah S1. Ya, gitu. Iya. Sudah lulus S1, aku tunda dulu janjinya, aku mau S2. Ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Good. Kira-kira atau pastinya begitu?
Ya kira-kira, kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Nggak gitu, Cuma, maksudnya iya, kira-kiranya itu pasti tidak menikah atau kira-kira tidak menikah? lebih ke pasti. Cuma ada kemungkinan tidak juga. Maksudnya lebih ke pasti. Kasihan wanitanya ini. Sekarang setelah S2, Iya. Iya. good, dia menunggu S2. Nah, Terus Anda mau S3? kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Waduh, dia tidak tahu. Kalau tahu-tahu nanti dia mau S3 gimana? Nah, apakah itu mencederai janji lagi kalau mau S3? Lebih tepatnya menunda janji. Ibu, menurut Anda apakah ini termasuk yang A, orang ini? Iya, yang A. Kenapa beliau masuk A? Karena beliau itu sudah merencanakan dia tidak memang mau mendustai, begitu menurut saya. Oh, memang berencana mendustai? Iya. Oh, jadi dia rencananya bohong. Anda gimana? Sebenarnya bukan rencana berbohong, cuman sepertinya saya masuk ke B juga, Pak. Mungkin. Sepertinya masuk B ke B. juga. Iya, terpaksa karena oleh keadaan. Iya. Yang memaksa keadaan itu terjadi siapa? Saya sendiri. Jadi termasuk yang mana, Ibu? Yang A tetap. Yang A tetap. Ya, tetap. Saya karena memilih A. Menurut Ibu masuk yang mana dia? Ya, agak susah. Karena kalau dilihat dia tetap teguh dengan pendiriannya yang B, mungkin B. Tapi kalau menurut saya, ya saya setuju B. Masuk ke B karena keadaan. Terpaksa keadaan. Iya. Yang Iya. membuat keadaan itu siapa? Yang menginginkan S2 itu siapa? Dia. Tapi Itu keadaan atau keinginan dia? Keinginan, bukan keadaan. Tapi bagaimana kalau seandainya ada faktor-faktor dari orang lain? Kalau. Ya, kalau. Kalau Bulan bisa ngomong. Kalau, jangan bicara kalau dulu. Faktanya si Cecep ini loh. Dia ingin kuliah lagi sehingga menunda pernikahan. Iya. Ya. Terus kalau Anda sudah mau menikah, wanita itu yang mau masuk S3 gimana? Ya saya harus konsisten, Pak. Harus? Konsisten, tunggu lagi. Siapa bilang jadi motivator itu hidupnya mudah? Kalau sudah berhadapan dengan orang seperti ini. Jadi kesimpulannya? Iya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya bagaimana seimbangnya angkanya. 28, 33, 39. Karena memang ada orang yang aslinya pendusta. Ada. Sudah dikritik seperti apapun, diberitahu ya, tetap saja dia dengan cara-cara yang sama. Ada toh? Good. Good aslinya. Jadi apapun dia pokoknya bilang, oh itu kan hanya menunda. Oke. Ada yang karena terpaksa oleh keadaan, termasuk keadaan yang bukan keadaan tapi dianggap keadaan. Karena dia tadi belain dia. Itu berarti ada keadaan yang sebetulnya bukan keadaan, tapi karena keputusan sendiri. Jadi kalau begitu Pak Cecep, sebetulnya orang itu banyakan yang mana? Iya, sepertinya ke A. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk berbaik sangka. Sesungguhnya sebuah kelompok dimanapun banyakan yang jujur, banyakan yang baik. Jadi sebetulnya betul Anda pilih yang paling besar adalah karena kita mempercayai janji. Kita ini orang baik. Tidak mungkin negara, kota, kelompok ini bisa baik. Indonesia itu tahan krisis dunia loh. Padahal kritik pada pemimpinnya seperti itu. Tapi bangsanya baik, berarti apa? Bangsanya jujur. Banyak di antara kita ini orang jujur. Hanya sekali, dua kali, atau sering memilih pemimpin yang tidak jujur. Makanya jangan percaya kucing yang berjanji dalam karung.
Nah, kucingnya di sini yang mana ini? Ayo. Kucingnya yang mana, Ibu? Pak Cecep. Pak Cecep. Terima kasih, Ibu. Kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Kembali ke tempat, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Semakin menarik, Anda jangan kemana-mana. Kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Tapi apabila kau tanya butir-butir bening embun di pagi hari, mereka akan setuju bahwa perasaanku adalah cinta kepadamu.